enaknya di luar negeri tuh nggak kayak sini sih. Sini kan main endorse ya. Kalau di luar negeri tuh kalau mereka ngerasa bagus, menurut mereka ya, dia tuh tidak enggan untuk cerita ke teman-temannya. Sekalipun Michelin chef, aku punya customer chef Michelin, itu juga nggak pakai endorse kayak di sini sih. Aku sih belum pernah sih. Jujur chef Indonesia aku belum pernah. The Prince, buat usaha jadi mudah. Kalau rata-rata harganya apa nih berapa? Macam-macam. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500, ada yang kalau full leather ada yang di atas 1 juta. Ada. Kan full leather. Kalau full leather itu semuanya itu manual aku sendiri. Kalau timku yang pegawai ini nggak berani pegang kalau full leather. Lalu pegawainya ada berapa? Pegawai nggak banyak, cuman 3. Itu buat Cuman dua persiapan sama finishing, 1 jahit. berapa? Kalau yang 200 ribu itu berapa persen keuntungannya? Ya aku tuh kadang bisa separuhnya atau kadang tergantung bahannya. Aku nggak terlalu nganu banget sih, 50% tuh pasti ya. Soalnya kan ada biaya ini itu, apalagi kayak keluar negeri, pasti aku tambahin lagi. Karena kan ada biaya teks yang tak terduga, kayak PayPal potongannya lumayan. Kalau nggak dinaikin, iya. Jadi ya makanya kan ada PayPal itu kan aku sedih ya. PayPal ada masalah kemarin. Iya. Udah balik ya? Ngefek. Udah sih, tapi jangan mendadak gitu lagi maksudnya. Kaget. Iya kaget gimana? Kaget pol. Tapi ada juga pembayaran yang kayak selain PayPal kan banyak. Cuman PayPal tuh kayak gampang gitu kan. Tinggal ketik kirim udah gitu. Kalau yang lain kan harus ribet. Persaingannya gimana? Mungkin persaingan secara lokal banyak atau? Ya ada sih teman-teman ini kayak kenal. Nggak, maksudnya ada juga yang jualan apron banyak kok. Banyak. Tapi kan setiap orang kan punya unique selling point-nya sendiri-sendiri. Jadi kadang yang company yang bikin apron tuh dia punya unique selling point-nya di apa pasti kan ada kayak gitu. Kemarin unique selling point-nya Aku nggak tahu ya, tapi aku mencoba mengkombinasi apron pada umumnya dengan passionku di lukis itu. Tapi ya nggak full semuanya apron lukis, cuman ada beberapa yang berusaha untuk masukin artworkku kayak gitu. dulu katanya marketingnya full IG kan? Iya masih sampai sekarang. Sekarang nggak pakai ads sama? Enggak, IG. Kebetulan di India ini aku kenal chef itu yang foundernya sekolah pastry. Jadi ketika dia pakai, nah muridnya tuh kayak, loh chefnya pakai itu, aku mau dong beli itu. Enaknya di luar negeri tuh nggak kayak sini sih. Sini kan main endorse ya. Kalau di luar negeri tuh kalau mereka ngerasa bagus, menurut mereka ya, dia tuh tidak enggan untuk cerita ke teman-temannya. Sekalipun Michelin chef, aku punya customer chef Michelin, itu juga nggak pakai endorse kayak di sini sih. Aku sih belum pernah sih. Jujur chef Indonesia aku belum pernah. Sekarang ngomongin ini, di sini mesin penunjangnya apa ya? Nah, mesin penunjangnya adalah jadi aku dulu tuh sering ke digital printing untuk ngelaserin logo. Karena kan kayak keren gitu. Sebelum ngerti tentang laser logo itu, aku pakai yang emboss tuh, jeglekan itu. Nah itu kan harus bikin matras, terus habis itu dipanasin gitu kan, terus jeglek itu lumayan dempal gitu. Terus habis itu kepikiran, oh ini apa ya ini kok aku pernah lihat. Oh ini laser, waktu bukan fotokopi, ngeprint di digital printing daerah Ayani. Wah ini logo ini bisa diaplikasiin. Nah aku ngelaser di situ kan.
Terus habis itu lama-lama, aduh, kok lumayan ya kosnya ya. Akhirnya aku berusaha nyimpen duit, nyelengin lah. Akhirnya beli ini, yang di The Prince itu, nggak tahu browsing kok jelalah. Namanya The Prince. Kan waktu itu, beli nggak ya, main mahal sih, beli nggak ya, gitu kan. Akhirnya ya wis beli, akhirnya kan enak. Waktu beli, jadi aku nggak usah perlu, aku sampai tidur di digital printing tuh kalau ngelaser, karena kan lama. Terus habis itu kayak gini nih enaknya, aku mau misalnya bangun pagi, ngelembur, nggak masalah kan, ngelaser enak. Nah, waktu ini kan masih baru, kadang itu customer itu pingin yang direct to ini kan, apronnya untuk logo, kayak nama, kayak gitu kan. Nah, kalau laser kadang orang, kalau laser kelihatan kecil kan, karena kalau besar kan kayak patch gede gitu kan ya jelek di laser. Kalau leather itu kan ya paling segini lah gitu. Nah kalau kayak gini kan bisa macam-macam warna-warni. Nah aku kepikirannya tuh polyflag kayak, jadi kan bisa pakai polyflag kayak gitu. Kalau dari rumah kok sing tadi dari pas ini pesennya 1? 3, cuman 3, tapi dia mintanya custom. Ya aku juga terima banyak, cuman tidak menolak order yang kecil, karena kadang kafe besar itu berasal dari kafe yang kecil. Karena aku kadang-kadang ikut menyaksikan perjalanan mereka kan dari awal buka kayak ini kayak Hotel Como. Aku punya customer Hotel Como juga dari awal. Terus habis itu sekarang nambah karyawan, nambah kayak tempat gitu. Ya masih pesen di aku gitu. Ada yang kafe juga kecil dulu cuma 3, terus nambah lagi karyawan, nambah cabang. Jadi kayak happy ya gitu. Sekarang kalau tantangannya bisnis apa ini apa? Ya kan harus tetap berinovasi. Karena kan orang juga karena tahu gitu kan, akhirnya ya kita nggak mungkin pasti ada orang yang pingin niru kayak gitu kan, pasti ada. Tapi ya apa caranya? Ya tetap cari inovasi, berinovasi lah. Jadi misalnya nanti dikombinasiin apa, desainnya kayak gimana, kayak gitu berdasarkan kebutuhan pasar ya. Kalau ada misalnya niru, lihat desainnya terus kayak dibuat itu ada. Desain apa ilustrasi ya? Aku sih belum tahu. Tapi kalau desain ada. Desain itu maksudnya kan kayak dari strapnya, penempatan sakunya, bentuk sakunya dan sebagainya itu ada. Tapi kalau untuk ilustrasi mungkin agak susah ya, agak susah untuk ngeblatnya. Aku sendiri kalau untuk menduplikasi sendiri juga agak susah, karena itu kan kita nggak bisa menghindari itu. Tetap aja berinovasi. Kadang customer yang udah trust sama kita pasti dia akan balik ke kita, tergantung kita nge-treatnya kayak gimana. Karena sekali lagi, karena online itu kita nggak pernah ketemu orang, jadi apa caranya kita itu bisa memberikan rasa percaya ke orangnya. Terus kalau misalnya dia pesen, kita bikin yang sebaik-baiknya, jadi ya sampai mengecewakan customer lah. Soalnya sekali kecewa itu susah baliknya. Makanya aku sampai kirim pengganti cantolan itu tadi kan. Aduh, ya nggak apa-apa sih, karena dampaknya juga nanti bakalan runyam kalau nggak dibenerin itu. Ya harus fokus sih. Jadi set your goal. Jadi harus ngeset goalnya maunya apa, harus fokus. Jadi harus konsisten. Jadi kalau maunya A, ya udah harus fokus ke situ. Ya udah gitu aja, fokus aja, konsisten. Kadang orang itu nggak konsisten kan. Kadang ada tergoda apa kayak gitu. Akhirnya berarti aku nggak cocok di bisnis ini. Oke, ganti lagi. Akhirnya ganti equipment, ganti yang lebih, menurut dia lebih sukses gitu. Padahal kan sebenarnya bisnis ya harus pelan-pelan juga gitu. Jadi nggak tahu sih, kalau bayangin ya
yang tak lukis di sini. Ini tuh lukisan 2010 kan. Nah itu kan aku di situ kayak pingin punya satu tempat usaha gitu. Padahal aku itu kan dulu masih angen-angen. Jadi kayak ini pojok nih. Jadi kayak aku sekarang tuh kayak lah aku dulu kan pernah gambar itu. Terus sekarang kayak happy gitu. Ya belum gede cuman oh ternyata itu mimpi itu kalau dikasih makan. Jadi kayak dikasih makan gitu kayaknya bisa terwujud deh. Jangan takut untuk bermimpi. The Prince, buat usaha jadi mudah.